Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Kutai Timur, salam sejahtera Indonesia. Hari ini Om BP berada di sebuah rumah percontohan yang berbahan dasar tidak menggunakan batu tetapi menggunakan kayu. Nanti kita akan ngobrol dengan salah seorang yang menjadi pioner di Kabupaten Kutai Timur. Beliau yang membawa produk ini ke Kabupaten Kutai Timur. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap jaga jarak nih Mas. Amin ya. Ya, sesuai dengan protokol. Sesuai dengan protokol ya Ya. kan. Kita tidak bawa masker bukan berarti tidak dipakai di sini karena kita simpan di mobil. Ya. Mas Anung, Ya. ini sebuah inovasi baru. Betul. Bahwa ada bangunan yang kelihatan dari luar seperti beton, tetapi ternyata bukan beton. Betul. Ternyata kayu. Ya. Nah, gagasan ini dibawa ke Kutai Timur ini yang melandasi Mas itu apa Mas Anung? Siap. Jadi gini, kita sudah menemukan suatu teknologi perumahan yang tidak berbahan dasar untuk temboknya ya, dindingnya itu umumnya adalah bataku, bata atau bata ringan. Nah, kita ini menggunakan struktur adalah panel kayu yang disusun secara cross begini, kita laminating berbahan baku kayu yang kita sebut dengan cross laminating timber atau kita sebut dengan CLT. Nah, fungsi atau ketahanan asli rumah ini adalah rumah modern yang properti tahan gempa Indonesia. Oh, tahan gempa ya? Tahan gempa, karena memang struktur kita adalah dari kayu, bukan beton. Beton ya? Kalau beton kita tahu sendiri rigid, Pak. Rigid, terus kalau kena getaran pasti retak. Pasti retak, betul. Betul. Nah, ini ada gambar-gambar nih. Ya. Mungkin Mas Anung bisa menginformasikan kepada saya, Ya. apa maksud dengan gambar-gambar ini? Ya, Oke. Jadi gambar di sini yang sudah kita bangun beralamatkan di Jalan Singakarta 7, ya, Jalan Impres, Gang Singakarta 7, Kabupaten Kutai Timur. Ya. Bentuk rumahnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kita modernisasi sekali, ya. Tipe Skandinavia 30 plus ukurannya. Kenapa ada plus? Nanti saya terangkan. Ya. Di sini banyak sekali jendela, Ya. berfungsi sebagai nantinya kalau siang akan menghemat biaya. Dan itu pencahayaan masuk. Betul, pencahayaan masuk. Terus yang di sini kita lihat struktur gambarnya adalah ukuran. Ini ukurannya Mas ya? Betul. Jadi ini yang kita sebut dengan plus tadi, 30 plus. Ini lantai 2. Jadi desain rumahnya tidak seperti rumah tingkat, tapi setelah kita masuk ada struktur tangga dan ada lantai 2. Oh, di atas ada lantai 2 ya? Nah, Jadi bangunan ini lantai 2 nih? betul. Ini iya, yang iya. disebut dengan 30 plus. 30 plus ya? Ya, ini struktur dari gambarnya. Dari sini bisa kita lihat ukurannya ada sekitar 6 meter. Ya. Di sini 5,8 meter. Ada 2 kamar Ya. utama dan kamar tidur anak. Iya, iya, iya. Ya, di sini ada ruang tamu. Masuk, di sini ada kamar mandi. Ya. Dapur ada di luar. Ya. Ini tipe 30. Tipe 30 ya? Betul, tipe 30. Nah, kita lihat sekarang bentuk gambar dari tampak depan. Oh, ini ya, yang tampak depan ini? Tampak depannya, tampak depannya ini. Jadi setelah kita masuk, akses langsung tangga naik ke atas. Nah, inilah lantai 2-nya di sini. Jadi tidak ada ceritanya rumah bertingkat. Tapi Ya. setelah kita masuk, ternyata ada lantai 2. Ya, memang kelihatan dari luar itu tidak bertingkat memang. Betul. Oh, jadi ini tangganya ya? Ya, Tangga ini juga menggunakan kayu ini? betul. Semua serba kayu? Betul. Jadi lapisan dari dinding rumah ini sedikit saya menerangkan. Lapisan pertama dari luar kita menggunakan GRC. GRC. Orang umum bilangnya adalah nusabot. Oh, nusabot. Kita ya. pakai yang ketebalan sekitar 9 mili. 9 mili. Nah, setelah itu kita lapis dengan namanya vinil. Oh, pakai vinil ya? Ini masih kelihatan sekali di sini vinilnya. Nah, di sini masih ada kelihatan sekali. Berfungsi sebagai untuk menahan lembab atau air hujan
bila bisa menembus ke GRC atau Nusabot, dia tertahan oleh vinil. Ya. Vinil, setelah vinil kita kasih lagi namanya kasa baja. Kasa baja berfungsi sebagai, siapa tahu nanti pengerat, tikus bisa nembus GRC, tapi sepertinya udah nggak bisa tembus. Nggak bisa tembus ya. Nah, tapi masih kita beri safety-nya. Ya. Pengamannya yaitu kasa baja. Oh, jadi ada kasa baja ya? Kasa baja. Itu tebalnya berapa, Mas? Kasa baja kita bisa pakai standar yang kasa baja, kasa nyamuk itu. Iya. Nah, itu kan sudah dari baja Oh, itu. yang kasa nyamuk itu. Nah, Oh, itu iya, sudah iya. pengerat udah nggak mau Betul, lagi betul, itu. betul. Tom BP udah nggak mau lagi. Iya. Nah, barulah kita ada struktur CLT-nya. 3 lapis atau 3 layer yang bertulang. Cross laminating timber, susunan kayu, sekitar panjang 40 cm, ada yang 60 cm, lebar sekitar 5 cm, Ya. ketebalan 2 cm, kita susun cross begini. Setelah itu kita susun lagi begini. Nah, setelah itu terakhir ini 3 layer. Kita berdirikan panjang sekitar lebar sekitar 1,20 meter, Ya. tinggi ketinggian rumah 3 meter, kita panel. Oh, Nah, iya, itu iya, bahan iya. baku kita Bahan adalah baku. CLT atau CLT. laminating timber. Jadi semua serba kayu. Betul. Kecuali fondasi. Ya, kalau fondasi tetap kita standarisasi dari Ya, betul. IP adalah batu dan Batu. tor slope. Ya. Kendala yang dihadapi, tentu saja kan ini menggunakan transport jauh, misalnya kan Betul. mesinnya kan pabriknya kan di Jawa Ya, tuh. industrinya Industrinya di Magelang. di Jawa Magelang. Tengah. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah biaya transportasi dari Magelang ke sini itu luar biasa mahalnya. Betul. Yaitu yang menyebabkan Om BP kenapa harga belum bisa bersaing dengan yang di struktur bangunan yang pada umumnya. Ya. Karena memang kita terbentur transport. Iya. Tapi kita menjual di sini adalah teknologi. Teknologinya. Teknologi Betul. yang tidak pada umumnya. Betul. Nah, memang di sini untuk kena peta gempa, Ya. Kalti memang tidak seberapa. Betul, Tapi betul. dengan adanya area KPC. KPC, Iya, blasting. segala Ya, macam, betul. pasti ada getaran di situ. Betul. Sebaiknya kita pindah ke depan untuk Boleh. ngobrol karena di sini kayaknya agak panas nih. Ya. Oke, ikuti kami. Ya. Oke, sekarang saya ini dengan Mas Anung. Tadi di belakang sana itu agak panas ya. Sebenarnya enak sih panas itu untuk apa? Menghalau COVID sebenarnya. Meningkatkan imun. Meningkatkan imun. Tapi jam 3 begini imun kita bisa meningkat atau enggak sih? Mas, J, Pak. tadi kita sudah bicara terkait dengan pabrikasi. Ya, Nah, karena pabrikasinya ada di Magelang ya. betul. Sehingga transportasi ke sini itu sangat mahal Betul. sebenarnya. Sehingga Mas tidak bisa menurunkan harga, misalnya harga satuan rumah. Betul. gitu. Nah, Mas, tipe-tipe berapa saja yang bisa dibangun? Siap. Jadi kita dari PT Global Timber Property Ya. itu sudah menyediakan tipe 30, 330 atau ya? tipe 36, ya, tipe 72 Ya. sampai nanti kita bisa sampai dengan masalah kantor atau working base. Oh, kantor bisa juga Kantor dibuat. juga bisa kita Luar biasa, buat, ya? atau mungkin biasa di Sangatta rame itu tempat kos atau barakan, kita juga bisa buatin. Oh, barakan juga bisa ya? Semacam kayak geos Ya. atau mungkin rumah kos. Rumah kos Ya, ya. kita Atau yang sekarang itu lagi ramai itu di house ya? Geos. Iya, Nah, geos memang itu. geos itu adalah bagaimana hunian semacam kos-kosan, Iya. tapi kamar mandi di dalam. Ya, bercita rasa apa istilahnya itu yang di Jakarta atau di mana di kota-kota besar itu. Betul. Bercita rasa apartemen. Apartemen. Betul sekali. Karena kalau umpama kita bangun kos juga bisa. Ya. Bedanya adalah kalau kos itu kamar mandinya sama-sama. Oh, di dalam ya? Nah, di dalam Oh, tapi gitu. sama-sama. Oh, Kalau sama-sama, umpama ya, betul, yang betul. working apa namanya untuk yang geos, Geos. itu adalah yang kamar mandi tiap kamar. Tiap kamar ya? Tiap kamar. Oh, Nah, kayak hotel gitu? betul, semacam kayak apartemen, Apartemen, hotel. ya, Nah, ya, kita ya. bisa buatkan untuk geos. Ya. Nah, Mas, Ya. ini yang kita bangun di sini tipe berapa nih? 30 plus.
30 plus ya? Ya. 30 plus tadi itu artinya di bawah 30, di atas juga 30. Betul, jadi namanya tipe 30 adalah bagaimana tipe antara 5 kali 6 lebar dari bangunan. Nah, plusnya itu kita ambil karena dari rumah ini seharusnya tidak bertingkat, tapi kita desain ada semacam bahasanya itu loteng. Oh, loteng ya. Betul, atau bahasa kerennya itu adalah mezzanine. Mezzanine. Jadi lantai ruangan yang di atas atau di bawah plafon yang berfungsi sebagai tempat ruang bermain, tempat sholat, gudang, tempat anak-anak nginep di situ juga bisa. Nah, ini kan kayu, Mas. Betul. Bahan kayu yang diambil itu kayu-kayu apa? Macam-macam, Om WP. Ya. Jadi kita untuk bahan bakunya itu bisa mulai dari kayu sengon, Oh, sengon ya, bisa. atau kayu jabon, atau kalau umpama bahasa Kalimantan Jabon itu adalah kelampean. Oh, Bahasa kelampean. kelampean ya? Ya, mungkin kayu randu juga bisa, akasia pun juga bisa, karena memang bahan baku ini sudah melalui proses. Jadi memang kayu yang murahan, tapi kita proses. Betul. Proses pertamanya adalah memberikan suatu membran atau cairan. Jadi struktur kayu, pori-pori kayu itu diberi cairan. Metodenya dimasukkan dalam suatu tabung berisi cairan kimia yang ramah lingkungan. Setelah itu dikasih pressure. Jadi cairan-cairan itu akan diserap oleh kayu, masuk ke pori-pori kayu. Jadi struktur kehidupan dalam kayu itu akan mati, Om Ibi. Nah, setelah keluar dari press tadi itu, kita masukkan ke open, dikeringkan di situ. Kayu benar-benar kering. Jadi struktur masalah kelembapan segala macam akan hilang. Sudah terukur di situ. Sudah terukur. Jadi kayu benar-benar kering. Nyampe di sini sudah siap pasang. Nah, Mas, ini kan tentu bicara cost atau biaya produksi. Produksi kan kalau di sana kan di Magelang tadi itu, pasti mahal tuh. Karena bahan bakunya juga jauh. Betul. Nah, kalau di Kalimantan, misalnya di Kutai Timur, itu kan kenapa tidak berpikir agar dibangun di daerah ini, Mas? Ya, inilah kesempatan, harusnya ini solusi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Kutai Timur. Betul. Ini peluang bagaimana kita sudah melimpah bahan baku. Betul. Mohon maaf, kemarin ada dari WAHO datang ngecek ke sini, melihat sebelum kita finishing menjadi seperti ini itu, bilang ke saya, Mas Anung, ini kalau umpama bahan baku seperti ini sampai bawa truk ke tempat saya, kasih aja uang 500-800 ribu, saya kasih 1 truk penuh. Nah, itu sangat murah sekali bahan bakunya. Betul. Dan ini peluang, bahan baku melimpah, teknologinya sudah kita temukan, ya kan? Kita sudah tahu market dari teknologi nanti mau diserap mau jadi apa. Adalah bahan baku rumah. Dan jelas Om WP untuk pemakaian rumah jelas skala besar. Oh iya, betul. Nah, beda dengan kalau umpama kayu dibikin semacam kayak jam tangan kecil. Nilai memang tinggi, tapi kecil. Meja kursi kecil, tapi kalau sampai rumah butuh sekitar belasan kubik. Betul. Itu peluang. Nah, kenapa tidak misalnya pabrik yang ada di sana ditarik ke Kutim? Ini Mas BP, Om BP, sorry. PR kita, ya saya hanya suatu pelopor di sini, kan. Siapa tahu ada dari pihak instansi, swasta, pemerintah yang mungkin tergerak. Bagaimana kita sudah punya lahan segitu luas, ya kan, di Kutai Timur ini, teknologi sudah kita ciptakan. Bagaimana kalau kita dirikan teknologi ini di Kutim? Itu yang menjadi pertanyaan saya tadi. Nah, jadi mungkin begini, Mas Anung. Iya, Pak. Saya tertarik dengan ini dan saya berpikir mungkin ada solusi untuk kita buat pabrikasinya di Kutai Timur ini. Kenapa saya katakan kita mampu membuat pabrikasi ini? Karena saya dengar pabrik ini murah. Betul. Tidak puluhan miliar. Tidak. Bahkan di bawah 5 miliar. Iya. Nah, itu dia. Nanti saya ajak teman-teman berdiskusi. Karena kalau melihat investasinya tidak terlalu besar begini, saya pikir banyak solusi yang bisa ditemukan untuk kita bangun di Kutai Timur. Betul. Maksudnya adalah supaya kita mulai sekarang itu sudah melek teknologi, ya kan, memasukkan pabriknya ke sini, bahan baku kita melimpah, dan saya pikir harga rumah akan murah. Jelas sekali Om BP. Ini jangka pendek kita, kita memperkenalkan produknya. Produknya dulu. Produknya ini adalah rumah, dan jelas seluruh
orang pasti akan butuh rumah. Benar. Nah, di sini saya lihat masih banyak yang ngontrak. Apalagi Kutai Nyewa. Timur ini semakin Nah. hari semakin berkembang. Nah, ini kan solusi bagaimana nantinya orang membuat rumah dari CLT. Betul. Itu sudah mengkontribusikan dia untuk menanam pohon. Menanam pohon. Iya, karena Jadi- bahan bakunya ini adalah bahan baku yang kita tanam di Jawa Benar, sana. benar. Jadi kita bekerjasama dengan pemilik lahan di Jawa sana. Ya. Kita suruh tanam beliaunya, pemilik lahan para petani itu. Ya. Kita panen, kita Kenapa? beli. Nah itulah maksud saya, kalau ada pabriknya di sini, kenapa harus ditanam di Jawa? Kenapa tidak ditanam di Kutai misalnya kan? Itu peluang sekali. Benar, Om benar, Edi. benar. Nah, saya mau tanya nih, kalau 30 tipe 30 itu harganya berapa itu, Mas? Jadi tipe yang kita bangun ini tipe 30 plus. Ya. Untuk standarnya Mm-mm. kita harga 156 juta ditambah lantai mezennya Ya. itu 46.800. Ya. Total sekitar 200-an juta untuk satu rumah ini. Untuk satu rumah 200 Betul, juta ya? 200-an juta. Mhm. Ya kelas kita mungkin dengan bahan baku pada umumnya Ya. ya mungkin agak berbeda sedikit di atasnya karena Ya. kita punya nilai. Iya betul. Bagaimana Anda membuat sebuah rumah kontribusinya luar biasa. Dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan sekali. Kita lihat dindingnya ini Ya. sudah berapa lama dengan sinar matahari masih dingin. Ini betul. Masih dingin karena memang Ini- berlapis. Ini kalau dilihat secara kasat mata ini kan beton ini. Ya. Padahal sebenarnya kayu. Ya. Luar biasa ya. Ada rumah ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku kayu tetapi mirip menggunakan beton. Beton. Nah, seperti bangunan ini. Ya kan? Oke, Mas. Ya. Berikutnya kita berpikir bersama nih. Oke. Saya tertarik dengan bagaimana agar supaya di Kutai Timur atau di Sangatta ini kita bisa menarik, kita bisa membuat proses produksi apa yang tadi itu? Teknologi dari CLT. Nah, teknologi CLT kita tarik ke Sangatta. Insya Allah bisa. Saya pikir Kutai Timur ini memiliki dana yang besar. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan APBD, mungkin kita berdiskusi dengan stakeholder lain, misalnya ada KPC, ada PAMA, Betul. dan lain sebagainya. Ini buat semacam holding, ataukah bisa juga kita melibatkan BUMDes? Betul sekali. Oke, Ya. terima kasih Om BP. Mas Anung. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, bukan hanya kali ini, Ya. supaya nanti kita bisa berkesinambungan, bercerita terkait dengan teknologi Ya. ramah lingkungan Ya. terkait dengan pembangunan rumah ini. Ya. Oke, kawan-kawan. Demikianlah perbincangan saya dengan Mas Anung. Mas Anung ini pelopor teknologi rumah bukan beton Ya. yang ada di Sangatta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.